Di muka saya tuh hancur setengah. Aduh. Setengah ini. Nah, waktu saat menjelang kematian itu saya lihat masih tersengal-sengal gitu. Iya. Napasnya. Oke, Bapak Insinyur Tauhid Rizky Mega Prakasa. Wede. Kembali lagi nih Pak di podcast kita. Benar. Namanya udah pahlawanable banget ya Pak ya. Benar. Jadi udah Nama asli Nama asli Mega Prakasa. Mega Prakasa. Mega Prakasa. Jadi itu namanya juga per huruf ada identitas kelahiran beliau. Jadi Tauhid Rizky Mega Prakasa itu sama dengan digitnya itu ada 23, benar Pak? 22. 22. Itu Merepresentasikan tanggal lahir. tanggal lahir. 22 April. Mega Prakasa. Terus empat suku katanya itu Suku kata. merepresentasikan Bulan. bulan lahir. 22 bulan 4 ya Pak? Iya. Anak April ya. Sama kayak Bariki. Ya, Jadi pas hurufnya. 23 dia Iya, Pak. tetanggaan. Bertetanggaan. Pak, sambil diminum Pak. Iya. Jadi hari ini kita mau nerusin obrolan yang dulu kayaknya Pak ya. Kita udah sempat bahas waktu itu masalah perceraian dari sudut orang tua dan dari sudut anak. Nah ini saya mau nyambung sama materinya nih Pak. Kan Bapak sempat sampein ke kita-kita. Apa itu? Bapak bilang Bapak itu menikah 2 kali Pak ya? 2. Yang pertama itu ditinggal meninggal. Nah, yang kedua itu ditinggal pisah. Iya. Benar Pak ya? Nah yang meninggal nih saya penasaran sih Pak. Kenapa itu? Meninggalnya kenapa Pak? Meninggalnya itu kecelakaan mobil Kecelakaan mobil. di jalan tol Kebonjeruk. Oke, jalan tol Kebun Jeruk. Iya. Tahun berapa sih Pak itu kejadiannya? Meninggalnya kematian itu tahun 98. Meninggalnya 98. Yang saya ketemu Bapak itu 2014. Berarti udah lumayan lama ya Pak? Iya, udah lumayan lama. Kalau 2014 artinya anak kedua saya udah lahir 4 tahun itu. Oh. Karena anak saya tahun 2000 Iya. Yang dari istri yang perempuan ya Pak ya? yang kedua. Oke. Nah itu kalau boleh tahu meninggalnya kenapa Pak? Kalau tadi kecelakaan Pak? Kecelakaan waktu itu awalnya sih kita dapat undangan makan. Undangan makan. Undangan makan di Bekasi. Oke. Oke. Maka kita pergilah, kan orang kantor kan pergi. Oh teman kantor. Undangan ini dari teman kantor ya Pak ya? Terus? Jadi ke situ kita mau pergi, tapi anak saya nggak mau pergi. Anak Bapak nggak mau Ya, pergi? alhamdulillahnya nggak mau ikutan. Maka yang pergi saya sama almarhum istri. Jadi berdua? Oke. Nah, jalan tol. Ini berarti posisi kecelakaan. Bapak yang nyetir ya Pak ya? Iya. Kendaraan sedan. Ya udah kecelakaan di kilometer berapa saya lupa. Kira-kira sekitar 8 kilometer dari pintu tol Kebonjeruk kan. Di jalan tol itu. Oke. Meninggal langsung? Enggak langsung, karena waktu setelah kecelakaannya itu saya nabrak truk box yang mogok di pinggir jalan tol. Iya. Karena nabraknya samping, Truk diem gitu Pak? terus dia mogok. Semalaman dia mogok, tapi dia tinggalin di pinggir tol. Tapi nggak pakai ini Enggak. apa sih Zaman namanya itu simbol? juga nggak ada simbol. Tapi oke, kan saya juga nggak tahu dia mogok. Tapi karena cukup cepat, karena nggak ada waktu lagi kan. Oke. Jadi nabraklah di situ. Nggak ada tempat ngindar lah maksudnya. Di muka saya tuh hancur setengah. Aduh. Setengah ini. Terus kemudian istri itu kena palang di kaca depan itu. Kiri Palang juga. di kaca depan? Iya. Kalau saya hancur mukanya, kalau istri itu nggak ada luka sama sekali. Tapi luka dalam karena kena kepalanya. Nah, waktu saat menjelang kematian itu saya lihat masih tersengal-sengal gitu dia. Iya. Napasnya. Setelah Berarti nggak di lokasi Saya Pak? sementara- Meninggalnya belum di lokasi berarti? meninggal di lokasi. Oh, justru Tapi meninggal di lokasi? Setelah kecelakaan itu belum mati kita. Oke. Saya masih pingsan sebentar itu. Waktu saya bangun, saya masih lihat tuh masih tersengal-sengal gitu. Dalam keadaan Bapak yang udah Darah-darah gitu. Setelah itu tiba-tiba datang polisi dan membukain pintu. Saat itu masih, waktu matinya saya nggak lihat. Nggak lihat pasti ya apakah waktu saya keluar dari pintu mobilnya udah liwat atau enggak. Tapi waktu saya dibantu keluar sama
dibukain pintu, terus saya keluar, duduk di jalan situ dekat mobil polisi itu. Terus si polisinya bilang udah nggak ada nyawanya lagi tuh. Berarti Bapak posisinya pada waktu meninggal itu tidak keluar dari kendaraan Pak ya? Berarti masih ada di dalam kendaraan. Nah baru istri Bapak kena rangka mobil depan ya? Depan. Oke, terus Pak? Kalau saya kan mengajar kena dashboard, makanya Kena hancur. dashboard. Udah habis So, kiri kanan Pak? kiri. Kiri ya Pak? Hancur kiri, hancur semua. Terus di situ saya mungkin dibantu oleh Yang Maha Kuasa, kan artinya saya masih kuat jalan kaki sendiri, sementara polisi lagi sibuk Masih ngurusin. kuat jalan kaki? Iya, dari buka pintu Luar itu. biasa. Saya duduk di jalan itu dulu, terus kemudian saya ke mobil polisi itu masuk dibantu. Jalan kaki sendiri itu, tapi hancur setengah. Masalah sampai di itu situasi. Karena nggak jauh dari rumah sakit, setelah polisi bilang itu udah nggak ada nyawanya, baru saya dilarin. Berdua sama istri berarti? Enggak, istri pasti pisah kan, kalau gitu kan nggak akan dibawa. Pasti ambulan nanti bawa. Udah pisah, kalau itu udah pisah. Dia kan berusaha nyelamatin saya dulu kan ya, dalam kondisi masih hidup kan. Kalau yang udah mati kan biasa gitu, dia nggak akan dia. Saya baru tahu Pak. Pertolongannya terpisah, nggak akan dia. Saya baru tahu Pak. Saya pikir, maksudnya kemungkinan kan ada manusia itu kan kadang-kadang kalau meninggal bisa jadi ada yang namanya istilah mati suri ya Pak ya. Mati suri itu dalam artian dia masih bisa bangun lagi, entah karena sesuatu insiden dan lain hal. Bisa aja, tapi kan kalau petugas keamanan itu kan berusaha menyelamatkan yang masih bernyawa hidup dulu. Daripada ini ikut nggak ada liwat juga kan. Iya Jadi dia berusaha memastikan yang benar-benar masih bernyawa ini bisa selamat dulu. Sambil ini dia ngurusin yang ini. Sampai ke rumah sakit tuh Pak? Sampai rumah sakit. Nama rumah sakitnya lupa saya. Sekarang udah diganti namanya jadi Siloam di daerah situ. Oh, di Kebonjeruk juga berarti? Sekarang udah diakuisisi kan. Nah di situ udah berdarah-darah gitu. Saya nggak bisa ngomong, nggak bisa apa. Si susternya segala macam itu dokternya bingung kan. Ini keluarganya ya? Keluarganya gimana? Oke. Karena mungkin otak saya masih masih sadar. Masih sadar. Artinya saya masih sadar. Lalu kemudian? Jadi tangan saya gerak-gerak ini aja. Apa itu maksudnya? Iya sama. Karena tadi nanya berarti kan ke saya apa itu maksudnya? Suster tuh nanya gitu, apa maksudnya? Kayak gini. Oh ada juga yang nebak. Tulis. Baru saya ngangguk apa sambil ini kan. Oke Pak. Sambil berdarah gitu kan. Dikasih kertas lah. Ya udah sambil berdarah pakai pen itu saya tulis tuh. Yang tulisnya cuma nomor telepon rumah. Buset. Ngubungin berarti pulpen campur darah tuh Pak. Darah itu. Nomor telepon? Nomor telepon siapa Pak? Nomor telepon rumah di Pasar Minggu, rumah bapak saya. Rumah orang tua. Oke, terus? Terus kemudian nulisin namanya, nama bapak saya, sama ini saya ngasih tahu dia sebagai ini pejabat itu kan, saya bilang asisten apa, dia bilang. Ya tapi ya udah langsung dihubungin. Udah proses gitu waktu kecelakaan ini. Tapi kemudian Bapak langsung rehab tuh Pak ya? Maksudnya sebulan ya di rumah perbaikan. Kan soalnya Bapak bilang mukanya hancur. Ya sebulan hancur. Itu operasi gini. dong? Iya begitu. Bisa pertama, sampai sekarang balik lagi. Bapak operasi plastik? Operasi plastik 2 kali. Nempelin tulangnya doang. Bentuknya masih nggak keruan. Masih kesana kemari. Ini kan masih sisa dikit. Tapi masih kesana kemari bentuknya. Terus operasi plastik kedua itu dilakukan sekitar setahun kemudian. Bukan di rumah sakit yang sama, tapi di rumah sakit Angkatan Darat. Oh iya, di rumah sakit di Angkatan Darat. Rumah sakit Angkatan Darat yang di Senen itu kan? Senen, tahu. Di situ operasi plastik bisa Pak? Iya, kan tergantung dokter yang operasi plastik. Iya sih, berarti kayak penanganannya penanganan bapak seorang pahlawan dong. Ini ya udah di situ operasi. Nah, tinggal cukup lama juga di situ. Ada. Sampai kepala pulih dibelah ya Pak ini ya? kan dikeluarin semua. Apanya Pak dikeluarin? Tulang-tulang yang kecil-kecil itu disambung lagi, dirapiin. Yang operasi kedua. Kalau yang pertama itu tulang patah-patahnya itu masih pokoknya ditempel baut aja semua supaya dia nempel. Itu pertama. Ngilu banget dengernya ya. Bener. Nah, yang kedua tengkoraknya dibelah dari atas, baru dikeluarin tuh yang mana tulang yang kecil-kecil itu dengan teknologi baru dari Norwegia. Nggak perlu dibaut. Ada teknologi kedokteran baru tuh zaman itu. Yang kecuali patah banget kayak sekarang sisa pen itu saya ada di sini sama di sini. Sampai sekarang? Masih.
Masih ada di sini sama di sini. Ya ampun. Sebenarnya operasinya harus lebih dari 2 kali. Tapi saya nggak mau, ya udah cukup. Harus 2 kali. lebih dari 2 kali. Ya kalau mau balik benar-benar. Kan lepas ini sekarang. Berarti bisa dikategorikan Bapak operasinya halal ya Pak? Sama di sini, iya. Maksudnya Jadi ada kan 3. sekarang kan banyak Pak yang pengen ngerubah posisi muka, badan apapun itu supaya lebih kelihatan sesuai dengan keinginan sendiri, bukan asli yang dikasih sama Tuhan. Nah kalau Bapak kan kondisinya memang sudah hancur karena kecelakaan atau insiden ya, yang kemudian harus operasi. Bukan berarti yang operasi sekarang haram ya, maksudnya enggak juga, itu kan tujuannya kurang untuk memuaskan keinginan pribadi. Gue pengen kelihatan supaya dagunya lancip, gue pengen kelihatan ininya tirus gitu kan kebanyakan orang seperti itu Pak ya. Nah balik lagi nih Pak, kalau ke cerita Bapak kan operasi Bapak bilang 2 kali. Operasi pertama plastik untuk menyatukan tulang-tulang, lalu kedua untuk ngerapikan. Nah Bapak kan tadi bilang kepala dibongkar ya. Ngerasanya gimana itu Pak? Kan disuntik dibius. Cuma yang perasaan Bapak gimana saat itu? Ya nggak ada apa-apa, biasa aja. Gitu ya? Karena udah karena sebelumnya kan sebulan penuh udah cukup sengsara di operasi pertama. Operasi kedua sih biasa aja. Cuma setelah itu kan karena begitu dibelah, waktu kita pulih, jadi kayak ini di kiri kanan itu dikasih kantong plastik. Kenapa itu Pak? Untuk nampung tetesan-tetesan darah yang sama cairan-cairan itu supaya nggak beredar kemana-mana. Ngilu banget. Pokoknya sampai dia kering, nanti baru dilepas. Berapa lama pemulihan itu Pak? Saya 2 minggu, 3 mingguan di rumah sakit. Cepet banget. Iya, kalau lumayan lama lagi. Cepet dong Pak, maksudnya pemulihan sampai Bapak menyatu kepalanya. Kalau menyatu malah, kalau ditempel sama dokter udah pasti cepet. Proses itu proses bawa sampai pulih benar-benar saya seperti sekarang malah lama ya Pak. Terus ini Pak, bagian sebelah sini, kepala sebelah sini, ini kulitnya dari mana? Kan Bapak bilang habis. Mana saya tahu. Mungkin ngambil dari bawah, dari mana saya nggak tahu. Oh gitu. Tambal-tambalan. Iya. Yang pasti ditambal aja. Terus Pak, yang pada waktu 2 minggu Bapak di rumah sakit, berarti Bapak nggak ngelihat pemakaman istri? Kan sebulan. Yang pertama. Iya. Enggak. Nah, lo istri dimakamkan keluarganya maksudnya gitu? Dari keluarga saya lah. Oke. Ya berarti kan Bapak dalam keadaan kecelakaan juga barengan. Kan istri meninggal di tempat saya udah Bapak bilang. Ini tadi keluarga saya. Artinya Bapak tidak ikut pemakaman istri berarti. Gimana ya Pak? Saya datang Pak? itu setelah berapa? Sebulan setengah apa? 2 bulan baru. Setelah saya pulang dari rumah sakit, pulih dikit, baru saya bisa datang. Nangis? Waktu itu nangis ya? Sekali-sekalinya nangis, saya cuma di kuburan dia dong. Udah tuh enggak. Iya sih, maksudnya nggak pernah kepikiran pasti apa yang mau perginya beliau kan seperti cuma itu. Nangis biasa udah. Iya. Habis itu udah nggak pernah dikunjungin lagi. Oke. Tapi ini Pak, maksudnya saya masih belum bisa mendeskripsikan bagaimana Bapak ngerasakan mukanya udah hancur gitu. Perasaannya itu gimana gitu? Awal kalau pas sakit di rumah sakit ada momen benar-benar sakit tuh saya bilang saya minta mati. Itu ada. Ada momen Bapak. Ya udah cabut aja deh nyawanya saya ngomong ke kakak gitu. saya gitu. Karena siksaan itu adalah waktu saat mulut yang dijahit itu cuma makan dari hidung. Makan sama minum lewat hidung dilangsungin ke situ, itu tersiksa. Pak, itu justru tersiksa? Iya. Bukannya Bapak nggak usah ngunyah lagi enak ya? Enggak. Itu justru kita hampir nggak bisa napas. Terus kalau penglihatan gimana Pak? Penglihatan kan Bapak bilang hancur. Justru normal. Penglihatan bagus. Justru yang agak aneh makanya setelah sekian tahun, berapa puluh tahun? Dari tahun 98 sampai tahun 2000, waktu Bu Betty datang itu 2014 saya datang. Antara 2000, ya sekitar segitulah. Nah baru itu yang mata saya sakit itu. Berarti 98 ke 2014, 16 tahun kemudian. 15-16 tahun kemudian itu baru bermasalah. Masalah mata nih. Mata saya ini kan sekarang yang kiri nggak bisa lihat karena retinanya tuh ngelipat 2. Alamak. Jadi bola mata hitam itu. Retina kalau bola mata hitam kan yang untuk ngelihat itu kan kita lihat tuh mata kita nih ada bola mata hitam nih.
Nah, bola mata hitam itu ada lapisan di luarnya, selaput. Oke. Heeh. Nah, selaputnya ini lepas gara-gara ada semburan darah dari dalam ke mata ini. Semburan darah dari Kayak dalam. air mancur. Iya. Bocor gitu. Iya. Nah, itu yang bocor itu kita nggak tahu. Saya nggak tahu. Dokter Dari pun nggak tahu. menurut dokter dari sini Pak, dari area pipi. Nggak tahu. Oh gitu. Nah, Terus pokoknya jembut. ada bercak merah gitu. Kalau cuma bercak merah doang awalnya itu saya nggak apa-apa kok. Warna dari hari ke hari makin coklat. Heeh. Wah. Nah, yang begitu kayak air mancur itulah yang saya kaget. Nyembur gitu. Pak beneran ada air keluar gitu? Darah merah. Bapak Karena sendiri yang nyaksiin gitu? Iya dong, mas orang lain kan nggak Ya bisa. kan siapa tahu Bapak lagi Nggak kerja. darah kalau di dalam mata ini nggak akan keluar nggak kayak di film hantu gitu keluar ke muka, enggak lah. Terus Pak. Sakit. Enggak juga, enggak sakit justru itu. Ah, terus? Enggak sakit, nah, tapi ya kesemburan gitu. Heeh. Setelah selang berapa lama, dia kan artinya lama-lama memuai kan. Oke. Kayak air mancur kalau kayak kita menyebar lah. nuang susu ke dalam air putih. Iya, iya. Nah, Jadi akhirnya akan berbaur semua. Bawah jadi putih kan, nah lama-lama jadi merah agak kemerahan gitu. Mm-mm. Nah mungkin karena telat aja Penanganan. tindakan. Oke. Jadi yang bola mata hitamnya itu lepas tengah, kelipet, nempel ke sebelahnya. Serem banget. Terus Pak. Nah itu nggak bisa dibuka lagi. Kalau dibuka justru yang lepas semuanya. Operasi dong berarti akhirnya. Yang kiri nggak, yang kanan dong. Jadi yang dokter itu cuma bisa juga dia bilang juga mau dokter di Jakarta, dokter di Singapura. Dia bilang Dokter Jakarta, dokter Singapura. Berarti Bapak sampai ke berobat ke sampai luar ke negeri. Hanya dia bilang hanya mata kanan yang bisa diselamatin dulu, yang ditolong duluan. Kalau di Jakarta hampir semua rumah sakit mata udah pernah saya kunjungi. Semua rumah Iya. sakit. JEC, KMN, terus MEC, terus ke rumah sakit Aini, ke Boromeus, ke Buset. Bandung. Iya, ke sampai ke dokter-dokter Bandung mata. juga. Itu rujukan atau Bapak sendiri pengen? Rujukan kebetulan saya punya saudara ini dokter, jadi Oke. dia rujuk ada nih dokter yang bisa. Itu hanya kayak mencegah aja, tapi saya tetap nggak Tidak tahu penyakit. mengobati. Tidak tahu penyakit apa sih sebenarnya. Berarti sampai sekarang Bapak yang sebelah kiri nggak bisa Nggak ngelihat bisa. normal Pak? Nggak bisa lihat. Nggak bisa lihat kalau saya gini hitam Udah. aja. Blank gitu? Blank. Hanya kanan. Makanya sangat berpengaruh kayak misalnya cuaca gini nih. Cuaca gini Lagi nggak bagus mendung. bagi saya. Karena saya agak susah. Berarti Bapak maksudnya ketergantungan dengan cahaya. Benar. Cahaya itu sangat Membantu. menentukan aktivitas saya. Berarti- Saya sampai yang punya JEC itu adalah dokter senior. Heeh. Itu yang ngobatin saya. Oke. Pertama, Oke. karena saya ganti-ganti dokter, saya datang situ lagi diusir, dia nggak mau. Karena Karena dia bilang, ngapain datang saya lagi? Dia saya udah pindah-pindah tuh dokter. marah kali dia. Marah dia. Sampai akhirnya penyembuhan yang sebelah kanan di luar negeri apa di sini Pak? Di sini. Di sini. Kebetulan di sini ada satu dokter, juga dokter itu yang ngobatin saya itu profesor di Singapura itu adalah dosennya dia juga. Lebih senior. Yang di Singapura lebih senior. Operasinya di Kemayoran, Oh kena Kemayoran. di KMN. Justru yang kanan semuanya di Indonesia Pak? Bisa Bukan melihat lumayan lah. Heeh. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang stabil. Nah, yang penting saya juga nggak pengen muluk-muluk ya. Iya iya Pak. Yang penting stabil aja. Stabil itu gini maksudnya, tetap masih bisa ngelihat, darah nggak ngucur-ngucur lagi terlalu ini. Itu berapa lama Pak dia penyembuhannya sampai sembuh? Stabil maksudnya, sampai stabil? Lama bertahun-tahun. Dari juga. 2014 Proses itu lama, sampai berkepanjangan. tahun Sampai operasi itu sekitar berapa tahun ya? Ada Pindah 6 ke tahun? Sunter itu. 2018. Nah iya sekitar tahun itu. 4 tahun. 4 tahun itu pengobatan ya Pak ya, belum stabil kayak sekarang. Iya, udah itu ya udah saya putuskan setelah berapa bulan kemudian saya perhatikan setelah operasi itu nggak ada perubahan. Kan saya dulu kan hampir rutin tuh 2 hari sekali ke dokter, 2 hari sekali. Nah setelah 3 bulan berjalan saya perhatiin nggak ada perubahan, ya udah saya berhenti berobatnya. Ya udah sampai sekarang alhamdulillah stabil. Tapi masih bawa motor. Masih karena udah dicoba. Kalau naik mobil saya nggak bisa lihat kiri. Bahaya. Karena Spion nggak bisa. ada spionnya.
Naik sepeda juga saya udah coba, nggak bisa. Mau ditabrak truk. Karena nggak ada. Artinya sepeda itu saya nggak punya kecepatan yang pas gitu untuk misalnya mau pindah jalur. Kalau berada di kiri gampang kan, tapi kan jalan kan nggak di kiri tuh. Iya, kalau kita benar. mau belok kan kita ke kanan. Harus ke kanan. Nah, itu problem. Nah, balik lagi nih Pak ke cerita yang tadi Bapak bilang. Bapak pengobatannya kan lumayan lama waktunya. Itu berarti Bapak nggak kerja Nggak selama pengobatan? Kan undang-undang kalau dulu ada buku peraturan perusahaannya. Oke. Undang-undangnya itu ngomong peraturannya itu kan ngomongin kalau dia sakit dia ada temponya. Kalau kita masih lebih dari 3 bulan, maka imbalan kita, gaji kita itu cuma 75% yang dibayarkan. Setelah 3 bulannya lagi itu 50%-nya doang. Oke. Kalau dia memang lebih dari 3 bulan. Lebih dari 3 bulan. Nah, saya kan nggak lebih. Oh, Bapak nggak lebih dari 3 bulan ya, Pak? Sebulan setengah deh, saya udah mulai ngantor sampai Cepet juga bentuk-bentuk. ya? Enggak, tapi Bapak mukanya merah-merah gitu tuh, saya tetap datang. Ya Tuhan. Iya, mukanya merah-merah. Masuk masih Iya, masih nggak keruan gitu. Waktu itu saya datang aja. penasaran siapa sih saksi nyata hidup Bapak nih, pengen saya tanyain bentuk mukanya kayak gimana. Temen angkatan Bapak kan udah nggak ada semua nih Pak. Ada Rata-rata. satu. Siapa Pak? Pak Slamet. Itu sama-sama rekan IT. Bapak Selamat Irbawanto. Iya, benar. Iya. Hah? Pak Irwan. Pak Irwan Pak nggak Erwan sempat enggak, lihat kan karena Pak? Pak Erwan waktu di saat itu kami tuh di Senawangi yang jasa kurir sama ini. Kalau Pak Erwan tuh di PPD di Senawangi Wisata Utama tuh yang ngurusin bis tingkat. Jadi beda Keren ya perusahaan. dulu ya. Sampai ada bis tingkatnya sih. Ya. Berarti setelah 2 tahun kejadian baru Bapak ini ya berkeluarga Ya, lagi ya. berkeluarga. Lagi. Masih sering ini Pak, Apa itu? ingat istri Istri yang mana? yang pertama lah Dua-duanya. Pak. Enggak Kan juga. yang Enggak juga. menurut Bapak memorable banget nggak sih kecelakaan itu? Hah? Memorable Biasa banget aja nggak sih? kecelakaan, tapi memang karena kalau sama ya masing-masing orang beda ya. Ya. Mau namanya istri tetap istri, tapi kalau dibilang kenangan bahwa kita apa sih bahasa Indonesianya adore itu sayang banget gitu Iya, sama iya, inilah pokoknya iya. gitu-gitulah. Nah, Iya, itu iya. dengan istri pertama. Karena kita tumbuhnya kan dari kuliah bareng seperti Terus itu. ini Pak reaksi orang tua waktu itu gimana Pak? Hmm? Berarti orang tua langsung datang Pak? Langsung datang. Pas di Yang rumah sakit waktu itu? reaksi pertama saya nggak tahu kan abis Oh iya, iya. langsung Tapi Bapak operasi pingsan nggak sih Pak? Hah? Pingsan nggak sih di rumah sakit? di rumah sakit enggak. Enggak. Setelah di Berarti pas Bapak pingsan cuma di lokasi yang lokasi akhirnya itu Bapak bangun lagi. bangun lagi itu sama di rumah sakit saat mau dioperasi Hmm. kan di bius Di bius bius. total. Oh di bios total berarti benar-benar nggak bisa ngerasain apa-apa Benar. ya Pak ya? Aduh, ya mudah-mudahan lah Pak ya semua apa namanya amal dan perbuatan almarhumah selama dia hidup bisa diberikan tempat yang terbaik buat beliau gitu. Sama Bapak juga dan bisa melanjutkan hidup lagi nih Pak dengan sebelah kanan penglihatannya. Benar sekali. Gitu. Jadi Bapak kapan pensiun? Pensiun sih harus udah minta nih. Oh belum gitu. Soalnya kan Bapak bilang tadi Bapak udah tua. Iya harusnya udah pensiun. Gitu. Karena awalnya gini. Awalnya tadi harapan saya waktu kerja itu umur 50 itu saya udah dipensiunin. Bapak 58 sekarang. Iya ternyata nggak dipensiunin juga. 50. Masuklah sampai umur 55. Extend Pak. Umur 55 itu saya harapannya wah ini pas ini karena ada beberapa rekan yang dipensiunin kan. Iya. Enggak juga. Aduh. Sampai akhirnya deng-deng. Sampai ini umur 58 nih. Terpaksa berapa kali udah nyampein ke HR. Oke. Kalau nyampein ke direktur dibilang saya disuruh bikin surat permohonan pensiun. Wah, saya nggak bisa dong. Namanya peraturan harusnya perusahaan lah yang menginformasikan ke karyawan. Oke. Anda udah masuk masa pensiun. Nah, kasih pemberitahuan itu. Iya, Nah, pemberitahuan itu sampai sekarang nggak pernah ada. Nggak pernah ada sampai ini Pak. Mungkin sampai Bapak pergi sendiri kali Pak. Khawatirnya itu. Udah Bapak Kalau terlalu open. kalau saya masih hidup pergi sendiri saya nggak mungkin, nggak mau. Oh gitu. Kecuali perginya dalam keadaan udah tidak bernyawa lagi kali. Iya. Mungkin itu yang Iya saya kali, nggak tahu Pak. juga. Bisa jadi Kan kita- settingannya begitu. Terus Bapak mau pensiun ngapain? Nggak apa-apa, kalau pensiun cita-citanya cuma pindah bantu
bisa saling jaga karena Bisa saling jaga sama siapa? sama kakak saya yang perempuan. Oh. Karena tugasnya itu kan kalau anak laki punya ibu, kita disuruh minta ngurusin ibunya. Oke. Kalau ibunya nggak ada, kita disuruh ngurusin kakak atau adik yang perempuan, Oh, gitu, bukan yang Pak. laki. Iya. Iya kan. ya. Kebetulan Bapak kakak perempuannya masih ada ya, Pak ya? Masih ada dan tidak menikah. Jadi kan dia kalau ada apa-apa kita nggak tahu. Oke. Kisahnya sangat menginspirasi banget ya, Pak ya. Tapi bukan berarti kita harus seperti Pak Tauhid, guys. Enggak. bebas Artinya aja. saya jujur sangat terinspirasi juga sama Pak Tauhid dari keberanian. Terus saya termotivasi, Pak. Maksudnya gini, walaupun Bapak pernah terpuruk, yang ngerasa kayak udah pengen mati aja gue gitu kan. Tapi Bapak tetap masih bisa ngelewatin itu. Gitu. Itu keren banget. Emang mantap. Itu dulu Pak, mungkin kayaknya sharing-sharing kita ya hari ini. Boleh. Nanti terima kita kasih banyak. kalau memang masih umur panjang, tapi jangan lama-lama ya Pak ya. Benar sekali. Soalnya kita udah hampir 6 bulan lah tayang video yang masalah kain kafan gitu Iya. kan. Masih hidup nih orang. Ntar gitu. Makasih banyak ya Pak Sip, untuk sama-sama. waktunya. Terima kasih banyak juga Terima kasih juga, diundang, Pak. diajak ngobrol.